Halo Halo Hunters, Hunters, kembali lagi bersama kita Akademia di Air Talk. Kita punya slogan baru nih. betul sekali Uti, kira-kira apa ya slogannya? Oke, teman-teman ikutin aku ya. Kalau aku bilang Air Talk, kalian bilang isu sehari-hari, topik KI. Oke, Oke, kita hitung dari 1, 2, 3. Air Air Talk, Talk, isu isu sehari-hari sehari pakai pakai topik topik HI. KI. Yeay. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu aku Uti yang akan menemani kalian di sini dan teman sebelah aku. Aku Danang yang akan menjadi host dan menemani kalian dalam episode kali ini. Pada episode kali ini kita akan membahas apa sih Uti? Nah, kita bakal ngebahas isu yang sangat ramai diperbincangkan ya akhir-akhir ini. Apalagi di kalangan penggemar budaya Korea nih, Kak Danang. Kira-kira topik yang cocok dengan fenomena kali ini apa ya Uti? Nah, topiknya tuh sibling versus Knet, yaitu solidaritas di tengah konflik digital transnasional. Pada episode kali ini, kita tentunya tidak membahas fenomena siblings dan versus knets sendirian tentunya Tuti. Tapi kita akan ditemani oleh narasumber hebat yang akan membantu kita memahami fenomena ini dalam perspektif akademik. Siapa kira-kira, Uti? Aduh, oke, boleh diperkenalkan dirinya, Mbak. Halo, Mbak Iva. Halo, Mbak Iva. Halo semuanya, halo. Ini perkenalan dulu ya berarti ya. Ya, boleh. Baik, oke. Seperti sudah teman-teman ketahui semuanya ya, nama saya lengkapnya Kholfatus Saada, biasa dipanggil Iva. Saya kebetulan sekarang ya menjadi dosen teman-teman sendiri juga ya, dosen di jurusan hubungan internasional. Secara kalau orang bilang sih expertise ya, atau mungkin juga kajian, saya mau mengkaji mengenai social movement, masyarakat sipil dan juga ASEAN Studies salah satunya. Oke. Terus juga mungkin ini terlihat ya, sekalian pamer dikit-dikit lah ya di podcast ini ya, terlihat pada beberapa tulisan saya, ada di beberapa di media juga, bisa teman-teman cek mungkin di Google Scholars atau mungkin di profil Instagram saya sendiri, saya suka rekap di situ ya. Jadi ada beberapa tulisan jurnal, biasanya saya menulis soal aliansi atau social movement, menulis soal ASEAN dan lain sebagainya, karena memang sejalan dengan kajian saya. Oke, sangat fokus terhadap kajian ASEAN ya berarti ya? Iya, dan ini berarti topiknya sangat berkaitan sama yang bakal kita bahas kali ini kan, Mbak. Oke, nah Oke. Mungkin langsung aja kita ke pertanyaan iya. inti kali ya, Mbak? Mungkin dari yang pertanyaan pertama, apa ini, Uti? Nah, kita kasih background dulu ya, kayak di era digital saat ini kan media sosial tuh telah mengubah cara masyarakat berinteraksi nih, ya kan, Mbak? Nah, jika kalau dulu tuh hubungan internasional kan dipandang cuma sebagai, kayak Tradisional. diplomasi antar negara ataupun urusan kepemerintahan. Tapi zaman sekarang, bahkan dari komen-komen di Instagram, X, ataupun Twitter, yang lain-lain juga media sosial tuh udah menunjukkan bahwa, pergeseran interaksi bisa terjadi di media sosial sekarang. Nah, kalau menurut Mbak Iva nih, seberapa sering sih fenomena interaksi antar netizen lintas negara seperti ini tuh kayak muncul di media sosial, Mbak? Kalau pertanyaan terkait itu justru sering banget, karena komentar-komentar netizen sebenarnya kalau kita, ambil mundur ya, soal kajian HI tadi sempat disampaikan oleh Uti ya, memang kalau kita dulu ya zaman saya kuliah mungkin ya, mungkin belum terlalu familiar ya terkait, kalau kita ngomongin kajian-kajian itu sumbernya Twitter gitu ya, atau X sekarang, Instagram atau TikTok dan sebagainya. Mungkin banyak-banyak tuh ngomongin negara aja, negara sebagai sumber atau subjek penelitiannya. Nah, makin ke sini, sebenarnya waktu saya ambil jadi setelah saya 4 tahun kuliah, terus ambil ada skripsi ya, tugas akhir, baru kemudian cukup banyak tuh kajian-kajian kontemporer lah, teman-teman bilangnya biasanya ya, terkait dengan subjeknya sekali lagi, tidak lagi hanya negara, namun udah geser tuh ke masyarakat. Jadi kita ini di sini ya, teman-teman sebagai mahasiswa HI, terus kita sebagai masyarakat Indonesia tuh bisa jadi subjek kajian di dalam, penelitian atau mungkin tulisan-tulisan akademis di hubungan internasional. Nah, terkait dengan komen-komen netizen biasanya itu kaitannya dengan event-event atau fenomena tertentu juga. Jadi nggak semua komen ya. Kadang tuh kan komen-komen kalau komen-komen ke barang dagangan ya mungkin belum bisa jadi kadang ya. Tapi kalau misalnya komen-komen terhadap fenomena tertentu, misalnya terjadi perang atau misalnya terjadi sebuah konflik atau terjadi gesekan antar, ucapan dari pemimpin negara gitu ya, itu biasanya bisa dijadikan tuh sebagai salah satu subjek dalam kajian hubungan internasional. Berarti memang nggak yang melulu tentang formal, kayak
antar pemerintah, tapi juga kita sebagai masyarakat sipil bisa menjadi subjek dari diplomasi itu. Betul banget, karena memang sejalan juga tuh dengan teman-teman mungkin udah ambil ya, mata kuliah diplomasi tuh, kan ada diplomasi publik. Memang programnya yang bikin itu adalah negara, tapi kemudian yang menjalankan adalah publik, yaitu kita sendiri juga. Bisa jadi kan teman-teman pasti sering dengar tuh ada brand ambassador, terus misalnya ada duta apa gitu yang dikirim oleh negara. Nah itu kan secara personal ya, secara masyarakat. Nah itu bisa tuh dijadikan sebagai istilahnya adalah diplomat tidak resmi gitulah. Kalau Oh, misalnya kita bilang ya karena kan kalau diplomat kan ada tuh yang diplomat tuh. Tapi kemudian ada tuh, orang-orang masyarakat biasa seperti kita atau mungkin influencer atau mungkin teman-teman mungkin aktor, aktris, atau mereka-mereka yang terlibat dalam dunia entertainment, tapi mereka juga kemudian, menjadi agen dari negara itu sendiri. Bukan agen yang kayak intel gitu ya teman-teman ya, tapi agen yang kayak bawa beda. kepentingan nasionalnya, tapi secara lebih soft. Jadi namanya kan public diplomacy gitu teman-teman. Berarti emang perkembangan teknologi sekarang tuh memang bisa mempengaruhi, ada Iya, diplomasi yang lebih baru kayak iya masyarakat sih. nih. Nah berarti, kalau kayak gitu berarti Mbak bisa menjelaskan secara sederhana apa sih yang terjadi di fenomena siblings dan connects ini, yang terjadi akhir-akhir ini ya, Mbak? Oke, itu emang kayak baru banget ya Iya. sebenarnya ya. Tapi kalau kita ngomongin soal siblings tuh baiknya kita cari dulu tuh dari mana ya istilah siblings atau munculnya tuh awalnya dari mana. Kalau mungkin teman-teman ingat, siblings itu kan muncul justru ketika ada sebuah tragedi ya. Kalau Iya teman-teman ingat betul, ya di Mbak. tahun lalu ya sekitar, ya nanti correct me if I'm wrong ya, kayaknya di bulan September Oktober deh 2025 ya, yang ketika Mmm, ada, salah satunya adalah ada salah satu driver Gojek yang kemudian ditabrak oleh kendaraan dari polisi dan lain sebagainya, terus kemudian muncul aksi juga, aksi yang sangat masif ya di beberapa titik di kota besar di Indonesia, terus kemudian muncul solidaritas dari orang-orang yang bahkan tidak berada di Indonesia. Kemudian mereka mengirimkan makanan, kan solidaritasnya dibuat dari itu ya, mengirimkan makanan melalui platform, 2 platform hijau itu ya teman-teman. iya Oh iya iya, 2 inget platform inget. hijau, iya itu kan tuh kemudian itu kan tidak dilakukan oleh orang Indonesia, tapi dilakukan oleh orang-orang di Asia Tenggara. Mmm, Bahkan yang menginisiasi kalau teman-teman masih ingat, itu kan salah satu, pemegang akun X-nya tuh orang Thailand. Bahkan dia kemudian oh, menginisiasi siblings itu, "Eh teman-teman," ya kalau di bahasa Indonesia kan secara santai ya, "Teman-teman kita bisa loh kirim makanan untuk teman-teman driver di Indonesia melalui aplikasi itu," gitu. Terus, habis itu kan itu jadi masif, gerakan yang masif, terus kemudian ada tagar siblings dan lain sebagainya. Nah itu semua tuh awalnya teman-teman kalau misalnya teman-teman sadari juga, yang namanya solidaritas tuh nggak muncul tiba-tiba. mmm, Nah, yang dimunculkan di siblings ini sendiri itu kan solidaritas yang muncul karena sebuah identitas regional. Kalau teman-teman ingat juga atau teman-teman mungkin pernah mendengar tuh, kita kan berada di dalam sebuah organisasi regional bernama ASEAN. iya ASEAN. betul. Nah, organisasi regional ini kalau teman-teman saya lagi mengingat mata kuliah OAI dulu ya. Nah, di situ ada kemudian ketika membuat organisasi itu ada salah satu perspektif yang membicarakannya yaitu konstruktivis. Dimulai dari identitas. Nah, ketika kita membuat sebuah organisasi internasional atau regional dari identitas, itu kan kita mengkonstruksikan sesuatu. Nah, itu yang dilakukan oleh para pendiri ASEAN, 5 pendiri ASEAN dulu pada tahun Mmm, 1967. Jadi identitas yang berbeda-beda itu dikonstruksikan jadi satu. Akhirnya kan, nama terminologi serumpun, terus kita ini satu, kelompok dan sebagainya itu kan mulai muncul. Nah, identitas itu kan biasanya kalau di kita ya, biasanya kita sadar kan sangat elitis ya, yang paham itu paling orang-orang yang ada di pemerintahan, orang-orang yang terlibat di ASEAN-nya. Iya Tapi kemudian hal itu sebenarnya sudah mendarah daging ke dalam masyarakatnya juga. Karena kita udah oh, sering dengar bahwa kita diserumpun, senasib betul. iya sepenanggungan, dulu kita pernah dijajah, hampir semua negara di Asia Tenggara kan dijajah kecuali iya. Thailand ya. Terus juga kita semua sedang dealing with, corrupt government juga sama gitu kan. Itu kan rasa simpati ya sebenarnya, empati, simpati yang mirip-mirip, ditambah lagi teman-teman kita tuh secara proximity kulturalnya kan dekat tuh. Mmm, Ya kita kan deket-deket ya. mhm. Iya. Sebenarnya kayak, okelah solidaritas itu kan bisa global ya, tapi kan orang Malaysia itu lebih paham gitu loh, sakit hatinya orang Indonesia terhadap pemerintah dibanding orang Inggris. Jadi kayak gitu, Mbak. Iya, jadinya gitu akhirnya. Jadi kalau secara sederhana tuh, antara sibling sama K-Next tuh kejadian tuh gimana sih, Mbak? Kayak Mhm.
kok bisa ada seperti itu gitu. Nah, itu balik lagi karena kita sudah jadi punya identitas tuh. Jadi secara mudah sebenarnya quote and quote mudah ya. Kita itu seakan-akan punya rasa bersama. Itu Oh. dulu pertama ya. Mhm. Terus kemudian itu kan kalau soal siblings dan kinats kan awalnya sebenarnya masalah sepele ya, teman-teman ya. Masalah ada konser tuh di Malaysia, di Iya, Kuala Lumpur, Bukit kamera. Jalil ya. Iya. Terus kemudian ada kalau nggak salah itu memang ini salah satu ya mungkin agak OOT ya, tapi salah Iya. satu kultur fandom dari Korea yang biasanya membawa kamera-kamera besar ya, mereka fanset-fanset gede, itu emang sering, jadi masalah bagi para fans di Asia Tenggara. Oh. Jadi, dulu waktu di Indonesia pun ada beberapa konser itu kebetulan saya menghadiri gitu. Oh, oke oke. Kayak menghadiri Konser konsernya apa tuh, Mbak? Datang. ya konser aespa Oh my god. melawan Black Mamba kita. Nah, Wait. itu ularnya itu. Normis nggak tahu sih sebenarnya. Wajar. Nah, di situ, sebelum sebelum saya datang konsernya itu, cukup banyak ya diskursus di media sosial yang mengatakan, kok fans waktu saya datang ya, kok fans dari fandom dari Korea nggak banyak yang datang tuh di konser ini gitu, padahal venue-nya bagus dan lain sebagainya. Ternyata ada diskursus sekali lagi yang mengatakan bahwa, ya emang masih berani mereka tuh datang karena mereka kan selalu bawa, kamera gede tuh. Terus kadang itu yang jadi masalah karena beberapa orang di Indonesia kita kan kalau nonton konser tuh kan ya enjoy aja gitu, Iya. merekam Iya. sendiri dan kita kalau Mhm. ngerekam tuh semacam punya aturan nggak tertulis ya, maunya sejajar dengan mata, Iya, nggak boleh benar. diangkat. Nah, kalau pakai kamera sejajar dengan mata kan mungkin tidak bisa ya. Iya Jadinya kan sih. mau nggak mau diangkat kadang tuh. Nah, itulah yang kemudian terjadi juga tuh di konser Day6 ya kalau nggak salah itu di Malaysia. Nah, itu kemudian ya mungkin ada yang salah satu yang menyorot tuh, terus kemudian jadi pembicaraan, "Gimana sih ini di tempat orang kok tidak berlaku sewajarnya?" Gitulah. Awalnya gitu, apa namanya, diskursus yang muncul di X waktu itu kan pasti rame ya, terus Iya, kemudian rame banget. rame banget, Mmm. iya itu dan kemudian biasalah orang-orang Indonesia kan juga asbun ya, Iya, orang Asbun. Malaysia pun asbun kalau, mungkin teman-teman juga lihat ya, kalau saya lihat juga pun di X itu sangat asbun gitu kan, menanggapi hal-hal seperti itu Iya, ya. bener Jadi kalau banget. disalahin Ma pasti balik iya, lagi gitu. kalau nggak diterima dengan senang hati. Iya, oh iya memang yang Iya. sering kali kita lihat kan kayak kita Iya. dikata-katain, "Ini gimana sih pemerintahnya?" Iya, gitu aja. Ya namanya juga Pasrah. iya Iya, pasrah, pasrah. kami memahaminya gitu kan. Nah sama dengan hal seperti itu kalau nggak salah juga rame terus kemudian ada yang nyaut gitu. Dan waktu itu yang menurut saya cukup rame dan unik adalah soal akhirnya menyerempet soal beras, makanan. Oh, saya baru tahu nih, Yang Mbak. Kinets itu, jadi dia tuh saya tuh agak lupa dia tuh ngomong berasnya tuh beras di Asia Tenggara tuh kenapa, terus ada yang nyaut, "Kalian aja beras sisa itu dimakan." Itu Wow, menggambarkan itu ini makanan kalau lihat teman-teman mungkin suka lihat drakor ya, Iya iya. kan mereka kadang makanan nasi yang masih di mangkok atau Iya. mie itu kan disiram Iya, pakai kuah-kuah. kuah, terus dikasih bumbu-bumbu. Nah, itu kemudian jadi sekali lagi menjadi, hal-hal yang sebenarnya itu nggak lucu ya, tapi Iya. jadi lucu gitu loh. Karena topiknya malah bergeser ya, Mbak, Bergeser, yang akhirnya awalnya. saling ngata-ngatain gitu dan lain Mhm. sebagainya. Yang awalnya tentang penggemar Korea malah jadi Iya. ke arah sana. Malah Ya, jadi terus makin meluas-luas ya. yang paling ramai adalah soal mereka tuh kan kalau jawab kita atau jawab orang-orang dari Asia Tenggara itu kan pakai bahasa mereka ya, bahasa Korea, terus pakai Hangul. Padahal kita tuh kan nggak semua orang bisa baca Hangul ya. Iya, Gitu. benar. Tapi kalau baca teks biasa kan bisa. Nah, itu akhirnya salah satu yang paling rame itu adalah jadi istilahnya tuh disamber sama orang kayaknya orang Indonesia deh, itu yang ngomong soal bahasa Inggrisnya orang Korea yang unik. Oh, iya Iya iya, kan? ingat Kayak ingat mereka ingat. misalnya ngomong, "Please speak Inggris. Nah, itu karena memang, ya dia memang soal logat ya, aksen ya, Iya. aksen orang Korea asli itu memang agak unik di situ. Jadi sehingga itu justru jadi banter yang paling rame, selain beras itu tadi. Gitu sih kalau misalnya yang bisa kita rangkum ya sekilas dari perdebatan Kinats dan juga siblings-nya. Berarti emang akarnya itu Iya. kebersamaan kita itu loh. Iya, jadi kayak karena merasa bersatu, bersaudara, Kan jadi kita juga ya makin meluas gitu ya, Mbak, konfliknya Betul. gitu. Dan emang nggak ditangani secara wise ya sama netizen kebanyakan Iya, kalau konflik di betul. internet itu. Karena kan nggak ada kalau misalnya kita nih konflik di debat ya atau misal di kelas gitu kan ada moderatornya tuh. Iya. At least ada dosennya lah gitu ya atau ada
temennya gitu ya. Itu kan, sebuah diskursus atau diskusi yang sangat lepas ya. Siapa yang mau menengahi di situ? Kan nggak ada. Nah, akhirnya itulah yang kemudian membuat tadi ya yang katakan Putih itu jadi melebar ke mana-mana dan kemudian topiknya jadi banyak di situ. Nah kan tadi udah disorotin ya Mbak, berarti itu solidaritasnya yang membentuk ya Serumpun. jadi rasa serumputnya itu. Nah, kalau faktor-faktornya kan tadi udah disebutin juga faktor-faktor, membentuk solidaritas itu. Terus kenapa sih Mbak kayak kan kita ASEAN nih, kenapa kita nggak bisa jadi solidaritas itu secara Asia gitu Mbak? Mmm, Iya, Asianya. sampai Mhm, Korea juga ikut Gitu. solidaritas. mhm. Oke. Karena kalau kita ngomongin soal solidaritas ya teman-teman, tadi kan balik lagi soal identity ya. Nah, identity itu bukan sesuatu kalau kita dalam, kajian HI itu teman-teman, identity itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, bukan juga bisa dipertanyakan kenapa baru sekarang, kenapa nggak kemarin. Karena yang namanya identitas, forming identity itu selalu ada by process. Kalau teman-teman mungkin, mempelajarinya di THI ya, by, constructivism dan lain sebagainya, terus kemudian gimana identitas itu dimasukkan tuh ke dalam sebuah pemikiran dari masyarakat atau pemikiran dari sebuah gerakan. Nah, itulah yang kemudian bisa membedakan kenapa nggak bisa Asia, karena satu, apa trigger-nya Mmm, untuk menjadikan, identitas tersebut jadi Asia. Kalau kita ngomong soal sejarah, kita dulu dijajah oleh bangsa Asia, Jepang, iya. ya kan? Nah, Korea juga Korea dijajah makanya Korea sama Jepang kan hubungannya juga nggak Iya sih, bagus-bagus nggak amat bagus-bagus kan. amat. Jepang dengan Cina juga. Ya karena Iya. identity itu tadi, identitas itu nggak bisa kita tuh memaksakan diri gitu loh. Kayak semacam itu tadi siblings itu. Kenapa kok namanya jadi siblings? Karena banter antar saudara itu kan beda ya dengan identitas yang kaku. Oh, iya sih. Ya kan kalau teman-teman mungkin lihat tuh kenapa namanya jadi siblings kalau teman-teman ambil mundur ke belakang, saudara itu kan kalau misalnya ketemu biasanya bertengkar tuh. Tapi kalau saudaranya dimusuhin orang lain di luar keluarga, itu kan biasanya langsung dibela. Oh, Ya iya. namanya Iya. namanya siblings. Nah itulah karena identitasnya dibuat atau di-form-nya itu dari hal-hal yang berkaitan dengan serumpun, hal-hal yang berkaitan dengan kita dulu senasib sepenanggungan, loh kita bikin ini kan ASEAN ya, kita bikin ini kan karena kita nggak pengen ada intervensi asing tuh. Kita nggak pengen kita dijajah kayak dulu lagi. Makanya kemudian aturan-aturan ASEAN kayak gitu. Nah itu di situ. Nah kalau Asia itu tadi ya menjawab tanya Danang ya, Mmm, Asia, ya kita dulu nggak punya trigger yang menyatukan itu, justru kita yang harusnya melawan karena ya tadi, dari sejarah ya kalau kita Mmm, melihat sejarah gitu. berarti memang, eee, lebih ke ini sih, lebih kesamaan regionalnya lah. iya gitu ya Lebih berarti. ke ASEAN-nya kan memiliki banyak kesamaan dibandingkan Mmm, Korea dan lain sebagainya. Oke. Berarti kalau, menurut Mbak nih, dari fenomena siblings dan friends ini bisa kita atau Mbak itu sendiri, kategorikan sebagai fenomena apa sih? Dengan konsep atau teori apa itu? Kalau saya sih masih di level mungkin ya kalau baca-baca atau beberapa kali saya diskusi, karena ada salah satu teman, cutting teman-teman ya itu yang lagi bikin artikel soal ini, Mmm, itu memang, kita nggak bisa bawa ini belum sih sorry, belum bisa bawa ini tuh menjadi sebuah gerakan yang, gede seperti Milk Tea Alliance. Teman-teman pernah dengar belum aliansi aliansi teh susu, apa itu, Milk Mbak? Tea baru Alliance? tahu, Mbak. Nah, itu biasanya disandingkan dengan siblings ya. Mmm, Jadi cerita dikit, Milk Tea Alliance itu adalah salah satu gerakan transnasional juga berdasarkan solidaritas juga yang diawali dari waktu itu, dari Thailand, Hong Kong, dan juga Taiwan. Kenapa mereka mmm. namanya milk tea? Mhm. Karena 3 negara ini punya kesamaan, mereka itu, punya minuman yang paling gong, paling viralnya di negara itu kan milk Oh, tea ya. milk tea. Kalau kita ke Thailand masa sih nggak minum Thai tea, Iya, kalau bener kita ke banget. Taiwan masa sih nggak minum boba tea. Nah Iya. kalau ke Hong Kong tuh punya minuman yang sering dinikmati sebagai minuman, itu teh susu yang hangat. Berarti unik juga ya dari Iya, kesamaan minuman tuh Betul, jadi membentuk solidaritas. solidaritas iya. negara ya? Awalnya, Nah, kalau mau ditarik mundur lagi, awalnya mereka itu melawan pemimpin yang korup sama dan tekanan dari Cina. Oh, dari gitu. sejarah juga. Awalnya juga itu dari meledaknya tuh di Thailand ya, di Mhm. Thailand itu lebih lucu lagi nih meledaknya teman-teman ya. Jadi ada salah satu, nah ini saya agak lupa nama artisnya, jadi ada salah satu artis Thailand tuh, cukup populer kalau nggak salah Bright ya, yang namanya Bright itu. Oh, Bright. Bright Iya, ya, tahu yang tahu. sering main drama itu Iya. ya. Nah itu, dia itu nge-tweet soal Hong Kong kalau nggak salah. Nah Oh, padahal, Mmm, eee saya nggak lupa Hong Kong atau Taiwan,
kemudian diserang oleh netizen Cina, sama problemnya adalah diserang oleh Oh, netizen diserang ya. lawannya. Oke, jadi Kemudian brandnya tuh minta maaf dan sebagainya, dilawan tuh sama netizen Thailand oh sendiri. gitu. Nah, di saat yang bersama itu ramenya di situ tuh, terus habis itu, "Wah, kita sama nih, milk tea milk tea milk tea." Nah, tapi yang membuat unik dari Milk Tea Alliance adalah dia itu bertransformasi dari yang banter kayak siblings itu Hmm. dengan Kinmax, kemudian mereka bertransformasi ke sebuah gerakan. Oh, Gerakannya gerakannya gimana? apa? Nah, gerakannya adalah jadi di saat setelah jadi timeline-nya setelah ada banter itu, Mhm. Thailand tuh melakukan protes terkait dengan, kalau nggak salah waktu itu soal Cina juga. Jadi government Cina itu melakukan banyak hal yang menurut masyarakat Thailand tuh nggak cocok dengan Thailand sendiri. Oh. Thailand government juga dikomplain oleh pihak masyarakat Thailand. Nah, di situ netizen Hong Kong itu nge-share soal, apa namanya, tips and trick terkait tuh. Mereka kan sedang melakukan umbrella movement kan, Oh, melawan pemerintah Cina juga, iya. Taiwan juga masyarakatnya. Jadi mereka tuh kemudian akhirnya secara langsung mereka itu saling membagikan pengalaman terkait, melawan pemerintahan yang zalim. Nah, gitulah, istilahnya Oh kayak gitu. gitu. Kan Hong Kong dan Taiwan masih di bawahnya Cina sebenarnya. Iya. Dan mereka sedang melakukan protes atau kritik terhadap hal itu. Nah, akhirnya kalau Milk Tea Alliance itu ada, movement yang nyata. Oh, jadi karena kalau misalnya yang Kinets versus Siblings ini kan nggak punya movement nyatanya dan Belum oh ya belum, oke, belum belum. sih, belum, Tapi karena semoga enggak nggak sih, Mbak, kayak biar damai dan Korea masih bisa konser oh ke iya, kalau itu iya, gitu. Iya. Tapi yang menarik adalah justru solidaritasnya, karena modal solidaritasnya kan ada tuh siblings. Iya sih. Tinggal trigger-nya aja, karena salah satu yang menarik dari sebuah, social movement ya teman-teman, itu kan kadang momentum dan event. Iya Salah sih. satunya adalah kalau kita misalnya, memahami social movement kan juga ada political identity dan lain sebagainya tuh. Kalau teman-teman juga lihat gerakan-gerakan massa yang sukses tuh, biasanya tuh kan karena ter-trigger sesuatu. Dan rata-rata pasti politis, karena ini kan tujuannya pasti politis. Nah, si siblings ini belum ada tujuan politisnya. Mmm, Karena karena kalau istilah siblings diri sendiri kan diawali dengan simpati dulu, iya simpati, simpati, empati, empati. terus, bisa dilakukan secara transnasional, didukung dengan platform. Kita jangan sampai mengabaikan platformnya. Karena di Milk Tea Alliance mungkin tidak meng-exercise platformnya, di siblings iya. Dan itu adalah sebuah modal yang sangat luar biasa sebenarnya. Modal dari platform Dua Ijo itu kan sangat membantu sebenarnya. Iya, Justru itu yang meningkatkan solidaritasnya kan. Oh, ternyata iya, kita semua terkoneksi tuh. Bisa kita ngirim. Nggak harus kalau ngirim file kayak yang dilakukan oleh para demonstran Hong Kong ke demonstran Thailand, itu kan bisa pakai email lah ya, Google iya, Drive gitu Google kan, atau Drive. share-share-an Google Drive Iya, lah. Tapi kalau makanan memang bisa dikirim pakai Google Drive. enggak. Itulah peran dari platform Dua Ijo itu sangat Mmm, sangat bagus di situ, di dalam siblings maksud saya. Nah, itu modalnya udah ada tuh. Nah, tinggal kemudian trigger politiknya memang. Karena solidaritas itu, bisa hanya bertahan sebagai solidaritas aja tanpa ada aksi-aksi transnasional yang berbau politis, kalau memang tidak ada trigger-nya, gitu sih. oh, menarik banget ya, Kak. Tapi Berarti kalau, oh ya, apa tadi yang aliansi Milk Milk Tea milk Alliance, tea itu berarti bisa dikatakan sebagai tindakan balance of power mungkin, Mbak? Kalau Karena ngomong soal melawan eee, China kan. Jadi kayak mereka oh mmm, iya sih. kalau sendiri-sendiri kan mungkin, Eee, kayak minder gitu iya ya, kurang kekuatannya beda. kurang kuat oke gitu. oke oke oke. Apakah bisa dikaitkan dengan balance of power? Karena kan, Mhm, menurut pemahaman saya sejauh ini, balance of power kan biasanya berkaitan dengan, yang militer gitu, Mbak. Apakah bisa betul. terkait? Sebenarnya kalau ini cukup cukup menantang sekali. Saya baru baru mendengar pertanyaan yang terkait balance of power ini, karena Mhm. gini, Danang, kalau kita ngomong soal balance of power itu kan sangat dekat dengan perspektifnya realisme. Iya, Sedangkan kalau kita ngomong soal masyarakat sipil, ngomongin soal social movement, perspektif realisme itu sangat skeptis. iya Oh, skeptis Karena kalau realisme itu kan lihatnya dari tidak ada negara. betul entitas yang lebih dari negara. Masyarakat itu adalah part of state. Jadi yang bergerak adalah negaranya. Nah, ini adalah, salah satunya memang adalah antitesis dari realis. Jadi Mmm, bukan balance of power jatuhnya, bedanya begitu. gitu, iya. Karena kalau balance of power kan negara dan negara. Karena Mhm. sekali lagi, kuncinya adalah kita lihat dari siapa sih yang perspektif yang menaungi dia. Nah, karena mhm. balance of power adalah realis, asumsi dasar realis adalah state,
tentu ini dan masyarakat sipil, gerakan masyarakat sipil, gerakan sosial itu adalah antitesis dari itu semua. Oke. Oke. Bukan termasuk Iya, ya. bukan termasuk balance of Nah, power ya berarti. Nah, Jadi kalau misalnya teori yang paling menaungi nih Mbak dari topik waduh, ini tuh apa tuh Mbak kira-kira? teorinya banyak, tapi perspektif yang paling sering membantu ya itu Iya. tentu pertama dari konstruktivis. Tapi salah satu hal yang perlu teman-teman cermati adalah ketika kita melihat sebuah fenomena atau sebuah event atau sebuah Eee, tragedi gitu ya, atau sebuah sesuatu yang bergerak gitu, itu kita nggak bisa lihat langsung gitu ya, dalam artian, "Wah Mmm. ini dari sini nih." Kita harus lihat sudut pandang, itu yang paling utama. Karena tadi kayak realisme tadi ya, balance of power, sudut pandangnya pasti negara, ya kan? oke. Karena kalau bukan dari negara susah ngomongin balance of power, security dilemma, terus Mmm. prisoner dilemma dan lain sebagainya, itu kan sangat negara gitu ya. Iya. Nah, salah satu yang konstruktivis itu memang tidak mengabaikan negara begitu saja, tapi dia kemudian, belajar kita akan mempelajari soal konstruksi identitas. Mmm. Masyarakat itu bisa bersatu, salah satunya adalah kita dimunculkan dari konstruksi identitas itu sendiri. Teorinya banyak cabangnya, salah satu dan yang paling sebenarnya paling dekat sama masyarakat sipil itu adalah teori dari teman-teman sosiologi. Oh gitu, Oh, malah lebih ke ke sosiologis. sosiologi ya berarti? Karena kajian HI itu kan sebenarnya kajian perpotongan dari semua yang ada di fisik. Iya Kalau bener kita banget, ngomong iya. semua yang ada di fisik itu semua perpotongannya itu ada di HI. Karena kalau sosiologi kan langsung ke orangnya kan. Masyarakatnya, Iya. mhm. Beberapa studi yang saya baca itu ya yang kemudian saya buat sebagai, tulisan saya atau mungkin kajian-kajian yang biasanya saya pelajari itu memang rata-rata menginduknya itu ke sosiologi, Oh, oke oke. gitu. Oh. Karena memang mereka kan mempelajari soal manusia ya, Mhm. dan perilaku. Nah, perilaku-perilaku itu gimana cara kita mengartikannya ke kajian HI. Nah, disitulah orang-orang, scholars-scholars sosiologi yang kemudian berkembang ke HI, atau mungkin HI yang nyerempet ke sosiologi, kemudian mereka melakukan, kombinasi-kombinasi itu dan ya menjelaskan sehingga dari buku-buku yang bisa kita baca, atau Mmm. analisis-analisis yang bisa kita kaitkan ke situ. Menarik banget ya Kak Danang, ini kayak Sama-sama. bener ngebuka mata Betul. kita dengan Dan apa kita ya, paham jadi lebih apa ya, lebih mudah iya, dipahami lah. lebih mudah dipahami dengan Betul, bagus ya. berbagai perspektif tadi gitu. Nah, berarti kalau menurut Mbak Iva nih, sejauh mana sih fenomena siblings dan Knet versus Knets ini dapat mempengaruhi sebuah citra negara gitu Mbak? Mhm. Sebenarnya gini kita, yang cukup rame juga kan ada yang bilang bahwa, "Ini nih teman-teman keributan ini tuh bikin," katanya Korea marah, pemerintah Korea Mhm. marah, Iya. bikin, jumlah turis Asia Tenggara turun, terus Mhm. pendapatan Korea jadi turun. Nah, hal-hal seperti itu harus kita, istilahnya tuh harus kita cross check dulu. Karena gini, omongan-omongan di media sosial atau keramaian di media sosial bisa jadi itu terpisah dengan Mmm. kebijakan luar negeri atau misalnya dampak yang dilakukan oleh negara. Nah, gimana caranya kita tuh tahu itu tuh berdampak atau enggak? Nah, itulah kemudian fungsi dari teman-teman melakukan kadang penelitian atau istilahnya itu initial research. Kalau memang ada, notion atau ada sebuah pernyataan ya terkait ini nih siblings dan kinets mempengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan misalnya. Itu silakan dicek aja timeline-nya. Ada nggak perubahan yang, Mmm. istilahnya itu setelah banter itu terjadi, keributan di sosial media itu terjadi, terus kemudian, eee, duta besar sorry, misal presiden Indonesia memanggil duta besar Korea Selatan, misalnya kayak gitu, atau Mmm. presiden Korea Selatan memanggil dubes Indonesia untuk korsel. Itu baru kita bisa bilang bahwa itu, oh mungkin berpengaruh. Atau tiba-tiba Korea Selatan menerbitkan travel ban untuk seluruh warga Asia Tenggara. Itu baru kita bilang pengaruh. Kalau cuma ngomonginnya antar netizen, belum tentu itu berpengaruh pada Mmm. hubungan antar kedua negara. Berarti kita emang harus ngeliat real fact-nya tuh gimana ya, Betul Mbak, bukan betul. cuman asmudan-asmudan Iya, yang di netizen nih. bubble-bubble itu. Iya, Gitu, gitu. tapi bukan berarti tuh terus kita nggak bisa dong Mbak itu bahas jadi kajian HI. Nah, makanya itulah kita kan sudah bergeser ya sebenarnya, bukan pindah tapi geser doang. Kalau HI itu nggak lagi ngomongin soal negara aja. Jadi kita nggak usah ngomongin negara aja, solidaritas, ngomongin aksi-aksi transnasional, itu Mmm. adalah kajian HI. Teman-teman kan belajar globalisasi, bahwa Iya, globalisasi bener. membaurkan atau kemudian membuat batas negara itu semakin tipis Iya, misalnya. bener banget. Jadi kita nggak lagi peduli atau nggak lagi, harus concern banget soal batas negara.
kita bisa tuh melakukan aksi beyond border tanpa harus bayar visa misalnya, atau misalnya bikin, pakai paspor misalnya. Nah, hal seperti itulah yang sebenarnya bisa jadi kajian. Makanya tadi saya sebutkan bahwa kita akan sangat tergantung pada POV kita sendiri. Oh, Oh, Kita gitu. kalau mau bahas masyarakat sipil dari sisi negara, jatuhnya kita merepresi. Karena statusnya kan nggak gitu. Jadi kayak misal tadi ya seperti yang saya balik lagi soal Danang tadi ya, kita ngomongin aksi masyarakat sipil tapi dari perspektif realis, pasti sulit karena POV-nya beda. Iya sih, Tapi kalau POV-nya kita beda. ngomongin soal negara dari perspektif, masyarakat sipil, POV-nya mungkin geser. Kita kan lihat, oh negara represif, Mhm, oke negara tidak menyediakan kesejahteraan, tapi mhm, perspektifnya masyarakatnya kan, bukan negara. Kalau negaranya iya. kita sudah melakukan itu kok, tuh. Makanya kemudian, untuk menentukan teori, konsep, atau mungkin perspektif yang paling pas untuk menjelaskan, kita tentukan dulu POV-nya kita mau lihat dari mana. Dari masyarakatnya kah? Dari aksi transnasionalnya kah? Dari solidaritasnya kah? Atau identitas yang lagi dibangun gitu misalnya. Dan itu menentukan jawaban yang Menentukan ya akhirnya rumusan masalah dan jawabannya, iya, sekalian betul. jawabannya Heeh, gitu. betul sekali. Oke. Berarti, eee, menurut Mbak dari segala pembahasan kita terkait fenomena Knets dan siblings yang tadi itu, eee, kira-kira Mbak ada nggak pesan buat kita nih sebagai, anak Iya, muda generasi netizen-netizen muda, lah gitu. bisa lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial atau gimana untuk mencegah konflik atau gimana? Kalau saya sih tetap berisik aja. Tetep berisik ya malah. Karena begini teman-teman, karena salah satu kekuatan dari masyarakat sipil itu adalah kemampuan yang tidak dimiliki oleh negara, yaitu berisik di media sosial. Mmm, Kalau negara turun ke media sosial kan mereka sedang melakukan misalnya tuh pembenaran informasi, iya. atau sedang menyebarkan Propaganda. informasi, bisa jadi Iya, propaganda dan lain propaganda sebagainya. propaganda. Tapi kalau kita juga bisa ambil peran yang sama kan. Tapi Kita ambil dengan skala yang lebih dengan gede skala yang berarti. bisa lebih gede. Dan bisa menekan negara Betul, itu sendiri. negara mungkin nggak punya jaringan antar fandom, kita punya, iya Oke, kan? bener Negara banget. mungkin nggak mikir tuh kita bisa saling membantu lewat platform pengiriman makanan, tapi kita bisa membantu orang. Itu adalah salah satu, kalau teman-teman masih ingat ide Paul dari Immanuel Kant ya, Mhm, pemikiran perpetual peace, cosmopolitan law dan lain iya. sebagainya, bahwa kalau bisa dapat kebaikan di satu tempat, kenapa yang lain nggak bisa? Seharusnya semua punya Mmm, akses yang sama. Itulah kuncinya dalam solidaritas, bahwa negara mungkin absen di situ. Di situlah ya makanya saya paling suka dengan hashtag warga bantu warga. oke. Karena kita cuma punya warga. Iya. Iya, Ketika betul, betul. negara tuh absen, justru itulah posisi kita sebagai aktor hubungan internasional. Untuk saling Gitu, bantu, untuk saling saling bantu. terus menjalankan hidup ya dengan beyond border, transnasional dan lain sebagainya. Tetap berisik, tetap sesuai dengan arahan. Ya, tapi teman-teman tahulah batasan Iya, moral itu batasan kayak moralnya gimana. ada ya Tetap berarti, ada Mbak. etika dan moral. Gitu. Tetap dengan etika-etika walaupun kalau kadang sangat marah nih Sangat baru sikat sikat aja. semuanya kan ada kontrolnya kan di teman-teman ya. Iya. Makanya kemudian bijak dalam bermedia sosial itu harus, Mhm. tetapi untuk berisik itu tetap. Oh, Oke. sangat insightful Iya, banget insightful dan banget. Ih, kita tahu ya, padahal ini cuma topik-topik dari apa ya, media sosial, betul pertengkaran sekali. media sosial, ternyata bisa dibahas di apa, dengan teori-teori HI, dengan perspektif-perspektif HI itu seperti ini ternyata Dan gitu kan ada adanya. satu poin yang aku kayak, apa ya, tertanam gitu loh, kalau kita bisa membuat aliansi itu pasti bisa berakar dari kayak solidaritas yang Iya, serumpun, kayak punya kesamaan bahasa entah, atau kayak apa, ras atau dan segala iya, macam, itu bisa iya. menguatkan aliansi kita. Mungkin nanti di masa depan mana tahu ada kejadian-kejadian yang bisa menyatukan Asia mungkin kali gitu ya, Mbak? Bisa jadi Bisa jadi. trigger-nya apa gitu Iya. misalnya, dan itu pasti akan sangat, eee, apa ya, ngomongnya soal identitas gitu. Kita harus ngomongin identitas dulu, oh identitasnya ada yang sama nih, terus ada trigger gitu, kemudian berangkat. Nah itu pasti akan lebih, kalau istilahnya kita ngomong biasanya itu genuine. Genuine, Karena kan iya. kita sadar Iya. ya, oh iya kita kan serumpun gitu. Beda dengan orang yang dikirim oleh negara, dipaksa tuh, "Ya kamu membela," gitu. Itu kan karena mereka kewajibannya Iya. oleh negara. Tapi kalau misalnya kita melakukan aksi karena ya panggilan jiwa, simpati, terus ingin membantu orang-orang yang berada di beyond border, tentu itu akan lebih genuine dan justru itu yang selalu diharapkan akan lebih awet gitu. Itu Oke. di dalam diri kita sendiri, betul.
Oke, terima kasih ya Terima Mbak kasih Mbak Iva Yufa. atas seluruh insight dan perspektif yang telah dibagikan kepada kita semua nih teman-teman Hunters. Oke, segitu aja dari Air Talk. Makasih ya Mbak sudah mau hadir menemani kita Makasih Mbak. semua. Sama-sama, sukses ya teman-teman. Iya.